Ya, baik. Selamat sore. Selamat beristirahat sore. Selamat beraktivitas. Senantiasa kita di dalam akhir dari aktivitas ini bisa menikmati istirahat sore dengan baik. Dan pada sore hari ini saya akan memberikan tutorial untuk kita semua, terlebih khusus kita sebagai peserta didik dan juga sebagai tutor. Tentu yang lebih prioritasnya adalah sebagai peserta didik. Yang mana prioritas peserta didik yang masih baru. Yang baru daftar tahun ini, masuk dalam kelas baru, yang baru mau memulai belajar bergabung di PKBM Harapan Bangsa untuk mengikuti pembelajaran berbasis daring, full daring ya. PKBM Harapan Bangsa sudah masuk dalam tahun kedua untuk melaksanakan kegiatan full daring, pembelajaran full daring. Tahun 2020, ujian pembelajaran dan kelulusan juga dari hasil ujian online secara daring. 2021 juga hasil ujian secara daring. Untuk itu, mari ikuti tutorial singkat ini, diikuti dengan baik. Dan jangan lupa, setelah Anda akan menonton di YouTube channel PKBM Harapan Bangsa Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, jangan lupa karena banyak informasi yang akan kita bagi atau secara notifikasi, secara update untuk bisa Bapak Ibu peserta didik, siswa akan ikuti tanpa harus mencari. Dia akan masuk dalam laporan update. Sehingga jangan lupa klik subscribe channel YouTube PKBM Harapan Bangsa agar informasinya dapat diketahui tidak hanya kita sendiri tetapi juga orang lain. Banyak impact yang bisa kita dapat adalah ketika di saat ini mungkin peserta dari formal, peserta dari lembaga lain yang saat ini putus hubungan dengan komunikasi pembelajaran dengan lembaga pendidikan di sekolah lain atau di jalur lain, dia bisa masuk bergabung dengan PKBM Harapan Bangsa dan bisa menikmati pembelajaran berbasis teknologi digital ini bersama dengan Bapak Ibu guru, tutor, instruktur, dan pendamping yang profesional di lembaga PKBM Harapan Bangsa. Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Ya. Tema sore hari ini saya ambil tutorial peningkatan keterampilan pengelolaan pembelajaran secara daring bagi peserta didik PKBM Harapan Bangsa. Ya. Kita memulai ini lagu Indonesia Raya. Kita akan tentu kita tahu sebagai warga negara atau kita menikmati semangat lagu Indonesia Raya dulu. Ya. Kita lewati langsung saja. Ternyata kita harus langsung saja. Di tampilan ini saya tanyakan kepada seluruh peserta didik, apakah Anda sudah menggunakan aplikasi secara daring? Atau apakah Anda sudah terdaftar menjadi anggota peserta
pengguna aplikasi setara daring. Di tampilan layar ini sangat jelas bahwa penggunanya bukan main. Ada 2.447 satuan pendidikan yang saat ini sudah menggunakan. Sekolah yang menggunakan sudah 2.447 dan 126.989 orang. Tutor itu gabungan dari tutor, warga belajar, dan lembaga. Dan tutor sendiri 19.000 lebih 813 dan warga belajar ada 107.176 peserta didik yang sudah menggunakan ini. Jadi jangan sampai Anda baru menggunakan maka Anda rugi. Sudah ratusan ribu orang yang menggunakan aplikasi setara daring. Paket A, paket B, paket C. Tapi program penjenjang formal bisa pinjam pakai ruang pembelajaran ini. Karena ruangnya saja yang penting, akses materinya aman, terkendali, modul-modul juga ada, semua di sana. PAUD juga bisa menggunakan ini. PKBM Harapan Bangsa PAUD juga ada di dalam setara daring. Nanti kita akan temukan di sana. Akses manajemen digital learning itu oleh tutor, oleh peserta didik. Nah, ini penggunaannya bisa digunakan, bisa akses lewat HP, gadget, terus laptop, notebook, komputer, bisa sekali. Yang penting terkoneksi dengan internet. Ini, yang penting terkoneksi internet, tutor dan peserta bisa belajar kapan saja. Belajar 2 kali 24 jam. Ataukah pagi Anda tidak belajar, malam Anda belajar. Di sana sudah disiapkan. Yang penting handphone atau gadget atau notebook atau komputer. Anda siap koneksi internet, sudah bisa belajar. Sangat mudah mengakses setara daring. Operator proktor itu atau proktor di PKBM melakukan registrasi akun peserta didik menggunakan email atau NSN. Lebih banyak di NSN dan password. Di tautannya menggunakan klik ini, masuk lewat ini, dan dia langsung registrasi. Dan tutor atau operator atau proktor mengirimkan token kode kelas ke peserta didik sesuai jenjang masing-masing. Atau masing-masing peserta didik dan peserta didik akan bergabung di kelas sesuai dengan yang dia minati. Peserta wajib mengisi daftar hadir online. Di setara daring juga daftar hadir online yang tanda tangan, yang terintegrasi dengan setara daring. Di sana di setara daring ada audio, ada video, ada Zoom Group Meeting. Kenapa di sana ada audio, video, Zoom Group Meeting? YouTube juga ada di sana. Audio itu contoh peserta didik dan masuk pembelajaran. Mulai tutor sudah mulai belajar, peserta didik mungkin karena jaringan, mungkin karena kesibukan, mungkin karena hal-hal lain dia belum bisa bergabung pembelajaran virtual. Secara sistem terekam, baik video maupun audio, dan akan disimpan di kelas dan mata pelajaran atau hari yang bersangkutan, dan peserta bisa membuka kembali audionya atau videonya, dia putar pengajaran pembelajaran yang dia sudah terlambat mengikuti tadi pagi, dan dia putar kembali seperti dia sedang mengikuti pembelajaran awal, karena audionya full, tidak ada terpotong sedikit pun. Videonya full, tidak terpotong. Dia bisa nonton video itu atau YouTube atau ke audio itu, tonton sampai habis, awal sampai selesai, dan dia menyimak dengan baik, maka dia tidak ketinggalan. Lalu tutor menyiapkan menu pembelajaran. Setelah mengajar, dia kasih penugasan, baik penugasan harian, entah UTS, UAS, semua bentuk ujian terintegrasi dengan setara daring. Hanya di satu aplikasi, di sistem web ini, di setaradaring.kemdikbud.go.id. Caranya bagaimana cara untuk kita bisa registrasi? Klik, ini daftar tampilannya, dia tampil di bawah ini. Untuk administrator dia daftar di sini.
dia administrator, dia daftar sebagai tutor. Nanti di sana di setting sebagai administrator. Terus sebagai peserta didik, dia langsung daftar di sini. Klik sini, klik web ini, browsing akses, lalu klik di sini, klik daftar. Kalau dia punya akun tadi operator sudah daftar, maka dia tinggal masuk saja. Dia tinggal masuk, klik masuk di sini. Tinggal klik masuk. Lalu langsung masukkan user ID dan dia masuk. Lalu minta kode kelas di proktor atau operator atau wali kelas akan berikan dan dibagikan ke peserta didik. Itu. Tetapi kalau proktor sudah menggabungkan kelas masing-masing, siswa hanya masukkan user ID enter. User ID-nya didaftar menggunakan NSN, NIS, atau NIK. Dia tinggal masukkan lalu langsung akses dan kelola secara daring. Tampilan ini untuk warga belajar. Begini tampilan setelah klik web di sana dan dia terbuka, maka di sini. Kalau mau daftar baru, kode kelasnya dimasukkan, namanya nama lengkap sesuai ijazah, sesuai akte kelahiran, masukkan. User ID ini bisa pakai NIK, bisa pakai NSN pesertanya. Terus di sini bisa ini kata sandi dan kata sandi, dua-duanya ini bisa pakai kata sandi masing-masing atau pakai NIK atau pakai NSN. Gampang, yang penting mudah dihafal. Sehingga bisa dalam ingatan terus selama masa pembelajaran, diingat terus, tidak akan terlupakan. Itu maksudnya. Jadi user ID paling minimal 4 karakter. Mungkin huruf dengan angka dengan huruf, atau kalau besar kecil bisa. Numeriknya bisa 4 karakter diacak. Yang penting mudah dibaca. Tapi NSN bisa, NIK bisa. Anda bisa daftar. Lalu setelah klik masuk, di sana ada pilihan program yang diikuti, yang Anda ikuti. Ini untuk peserta ya. Di sini ada, nah ini. Kalau Anda yang belum mengerti, tutorial yang seperti ini juga ada di sana di tutorial, bisa ikut. Setelah setiap kali Anda akses bisa, Anda lupa bisa mengikuti tutorial. Di sini program PAUD, paket A, paket B, paket C. Diktara, itu pendidikan kesetaraan SD, pendidikan kesetaraan SMP, pendidikan kesetaraan SMA. Di dalam ini, di masing-masing ini kita akan lihat contoh paket C yang akan kita lihat. Ini salah satu contoh. Nah, kalau dalam tampilan nanti sebentar saya praktekkan, kita klik Diktara SMA, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, ini kode kelasnya. Kode kelas. Nah, Diktara SMA ini diikuti oleh 280 anggota. Ada di sini. Ada 280 anggota yang tertampung di Diktara SMA. Di semester ini. Di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 di Classroom Digital Learning ini di Diktara SMA ada 280 siswa yang tertampung di sini. 280 siswa. Sebentar kita lihat yang tertampung di sini. Dan ini masing-masing kelas 10 IPA, 10 IPS, 11 IPA, 11 IPS, 12 IPA, 12 IPS. Ada muatan kurikulumnya, jenis-jenis mata pelajaran yang akan terintegrasi dan tersetting dengan sendirinya di rapor nanti. Dan di sini ada seputar informasi asesmen nasional ada di sini. Nanti sebentar setelah kita materi ini, nanti saya akan langsung uji coba. Nah, ini mata pelajaran. Ketika tadi kita memilih, kita klik paket CIPS tadi, nah, kita klik paket CIPS, tampilannya akan muncul. Seluruh mata pelajaran ada di sini. Daftar hadir ada di sini. Daftar hadir online bisa klik di sini. Mata pelajarannya, tampilan seluruh mata pelajaran akan tertampil di sini. Nah,
Peserta didik dan tutor, guru-guru jangan khawatir. Tidak perlu khawatir. Saya mau umpamanya dari guru, jangan khawatir. Saya ini mau mengajar ini mau beli buku, duitnya kurang. Peserta juga begitu. Saya mau belajar tapi saya mau beli buku, duitnya kurang. Di sini modul sudah cantumkan. Ada 360 modul, paket A, paket B, paket C. Yang sudah disiapkan di sistem. Ada di sistem, bukan di lemari lembaga. Ada di sistem. Jadi di sistem ini walaupun komputernya hanya satu komputer ini, dia ada sedang menyimpan 360 buku modul. Paket A, paket B, paket C, lengkap. Kurikulum, silabus lengkap ada di sana. Anda bisa akses dengan sebebas-bebasnya. Dan bisa baca dan belajar kapan saja. Mau baca mulai dari paket A sampai paket C kah? PKC mau baca sampai dari bolak-balik, terserah. Semuanya siap, pemerintah menyiapkan sangat baik. Ya. Saya sangat bangga pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan aplikasi setara daring yang begitu komplit dan komprehensif. Kami gunakan sudah tahun kedua ini. Nah, lalu ini slide yang paling terakhir dan saya akan langsung masuk di uji coba. Saya akan langsung masuk untuk akses setara daring. Ya, kita akan kembali memulai dari awal. Yang tadi saya sudah masuk. Tadi itu saya keluar. Saya akan regis, saya masuk sebagai peserta. Saya akan masuk sebagai peserta didik. Saya akan masuk sebagai peserta didik mulai dari tampilan awalnya. Nah, mulai dari tampilan awal saya setara daring. Saya klik setara daring. Di website ini bebas. Kita akan klik setara daring buat PMK. Nah, saya langsung masuk di sini. Masuk di sini. Nah, langsung masuk. Pakai 08. Kita uji coba pakai nomor uji coba, nomor simulasi yang kemarin saya sudah pakai. Ini salah satu nomor yang kami pakai uji coba. Kita akan lihat. Ini salah satu user ID yang kami gunakan. Ya, user ID yang kami gunakan. Ini anggap saja ini peserta. Ini teman-teman tutor yang menyajikan materi. Di sini ini kelas semester lalu punya. Tampilan dari atas ke bawah ini semester lalu sudah tampilan berbeda. Di sini Diktara SMA yang tadi itu. Ya, tadi Diktara SMA yang tadi. Yang tadi kita lihat. Kita lihat di sini. Ya, ini yang Diktara SMA ini. Yang kita lihat di Diktara SMA yang sekarang kita akan. Ya, kita masuk langsung di Diktara SMA. Nah, ini 280 siswa. Nah, setelah masuk di Diktara SMA, kalau dia sebagai siswa SMA, siswa Diktara SMA atau SD, SMP atau PAUD, dia masuk hanya tampilan karena dia punya kode, dia masuk kode-kode tersendiri. Jadi dia tampilan tersendiri. Nah, lalu saya sebagai peserta didik, saya akan klik Diktara SMA IPS.
Nah, ini mata pelajarannya telah tersiap. Ini akun atas nama Beni Karelalep. Ini akun yang biasa kita uji coba ya. Dari 2020 kita sudah pinjam ini. Dia punya akun, kita pinjam pakai simulasi. Jadi pakai di Puna. Ini. Nah, kita pinjam simulasi. Siswanya sudah tamat. Dia sudah tamat. Sekarang kita pakai ini. Kita masih pakai akunnya. Nah, ini mata pelajarannya telah disiapkan. Ada 14 mata pelajaran. 14 mata pelajaran. Agamanya 3, Islam, Katolik, Protestan, mata pelajaran PKN, dan sebagainya. Ada jurusannya, ada IPA, IPS. Tadi kita masukin, yang kita masukin IPS. Nah, sekarang kita buka mata pelajaran PKN. Di sini, bukannya di sini. Nah, setelah kita regis mata pelajaran PKN. Ini materi yang kita mau belajar. Siswa belajar di mana saja, kapan saja. Ini materi pertemuan materi part 1 27 Juli. Nah, ini RPP-nya. Tutor sudah menyiapkan RPP ini. Nah, tutor punya RPP saja, siswa bisa lihat. Dengan setara daring ini siswa bisa lihat RPP-nya tutor. Nah, ini RPP-nya tutor. Siswa bisa melihat RPP ini. Nah, siswa bisa lihat RPP-nya. Ini RPP Ibu Guru punya, Pak Guru punya. Materinya. Nah, ini materi di sini. Oh, ini materi yang berhubungan dengan Pancasila dalam konteks sebagai warga negara. Nah, di sini guru telah menyiapkan video. Video ini siswa diarahkan, siswa bisa nonton ini videonya. Nah, ini sangat menarik. Guru tutor bisa menyiapkan ini video yang bisa menjadi pengantar bagi tutor menyiapkan ini media-media belajar ini untuk peserta didik. Luar biasa dengan ruang ini bisa disajikan. Nah, ini materi. Dia membicarakan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi siswa sangat terbantu sekali. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Ya. negara. Sangat luar biasa. Ini akun yang bukan main-main. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang Nah, ini kan bisa membantu siswa. dilakukan Siswa oleh bisa pemerintah maupun oleh warga negara sendiri, belajar misalnya dengan kemiskinan terbuka yang masih menimpa sebagian masyarakat dengan Indonesia. konten-konten Hal itu seperti dapat ini yang disebabkan terintegrasi. program pembangunan tidak berjalan sebagaimana Nah, mestinya, ini karena atau kebetulan bisa juga disebabkan kasusnya oleh adalah perilaku materinya warga negara sendiri materi yang tidak hak dan mempunyai kewajiban, keterampilan sehingga kesulitan maka mendapatkan guru pekerjaan menyiapkan yang materi layak. ini. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, kita kembali balik ke setara daring yang tadi. Nah, ini dia sudah lihat. Sekarang penugasan. Nah, penugasannya dia ini mungkin penugasannya ada di sini. Nah, ini penugasan. Oh, penugasan baru diterbitkan. Soal baru diterbitkan ini. Ya, siswa bisa. Ini kalau ini siswa belum bisa kerjakan. Kalau dia bisa kerja, dia tinggal kerja di sini. Ini langsung dia kerja di sini. Nah, ini. Dia bisa kerja langsung di sini. Siswa langsung kerja di sini dan dia bisa kirim. Nah, ini. Setiap siswa yang masuk, cek tugas penugasannya di sini. Ini tugas pertama. Nah, ini tugas pertama yang sudah disajikan oleh guru, tinggal siswa kerjakan. Oh, dia sudah kerja. Nah, ini kan simulasi saja. Contoh saja, ini nilai 100 dia. Dia pun nilainya 100. Nanti sebentar kita masuk sebagai user. Sebagai administrator. Nah, jadi ini ada materi, ada tugas,
tugasnya ada di sini. Nanti mereka ujiannya, baik itu UPK atau ujian UTS atau UAS, nanti di sini. Dia akan ujian di sini. Nah, ujiannya akan dia akan soalnya akan tampil di sini. Soalnya ada, tapi soal saat ini soal ujiannya telah dikunci oleh administrator, oleh sistem. Nah, ini karena siswa belum mengerjakan tugas pertama dikerjakan, maka di sini sudah dikerjakan tugas pertama. Tugas kedua ini 1 hari yang lalu diterbitkan, diperbarui tugas pertama. Tugas kedua ini 1 hari yang lalu, baru 1 hari, baru kemarin baru tampilkan tugas. Guru sudah menyampaikan tugas, ini siswa belum mengerjakan tugas. Nah, itu sangat menarik sekali. Nah, bagaimana siswa bisa bergabung, mengikuti pembelajaran e-learning secara virtual? Oke, kita masuk di website. Di website PKBM Harapan Bangsa. Klik saja www.pkbmharapanbangsa.com. Dia langsung muncul. Nah, jika Anda adalah orang tua PAUD, maka klik di sini untuk pembelajaran. Nah, ini kita sudah ada di website ini. Klik di e-learning PAUD, di sini belajar. Nah, e-learning PAUD belajarnya di sini. Ini join. Ini setiap jam pembelajaran join di sini. Ini dia punya meeting ID-nya, dia punya passcode-nya. Masuk ini langsung bergabung dengan ibu guru. Tapi kalau hostnya sudah buka, servernya sudah buka setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, baru bisa melakukan pembelajaran. Selain hari itu tidak bisa. Dan juga hanya PAUD ini hanya jam 8 sampai jam 11. Ada 2 kelompok, kelompok A, kelompok B. Nah, ini. Terus absen siswa sudah ada terintegrasi di sini. Website sudah ada, absen siswa sudah ada. Nah, absen siswa sudah terintegrasi di sini. Nah, hari Senin jam 8 sampai jam 10. Terus ini nama siswa. Terus itu kelas kelompok A, ini kelompok B, tampilan di sini. Jadi nama gurunya ada di sini. Mereka bisa. Lalu di sini tanda tangan. Di sini bisa, nah ini orang tua absen habis bisa tanda tangan. Tanda tangannya bisa dihapus. Kalau tanda tangan kurang bagus ya dihapus begitu. Oke, itu di e-learning PAUD kita. Sekarang e-learning paket A Diktara SD. Nah, kalau siswanya adalah siswa paket A SD, di sini. Nah, kalau start daring tadi kita sudah masuk. Sekarang dia bisa joinnya di sini. Dia join di sini. Nah, join di sini. Tugasnya, tugas-tugas sudah ada di start daring di sini. Di sini tugas-tugasnya. Dia kerja di sini. Paket A, B, C sama. Nah, ini paket B punya learning. Masing-masing dengan akun belajarnya masing-masing berbeda. Nanti setelah dia masuk di sana akan dibagi breakout room-nya di sini. Setelah join masuk, partisipan silakan klik link di bawah ini masuk. Setelah dimasukkan kode dan masuk bergabung dengan operator, dengan host. Operator selanjutnya akan bagi ruang kelas masing-masing yang disebut breakout rooms. Nah, itu. Paket C IPS juga begitu. IPS juga sama. Nah, ini sama. Wah, menarik ya. Bergabung room e-learning versi Merdeka Belajar bersama guru-guru dengan kemampuan digital yang teruji secara profesional. Ya, memang betul. Mereka adalah kemampuan orang-orang yang berkemampuan yang teruji secara. Ini IPA. E-learning Diktara SMA IPA. Nah, ini tersendiri ada di sini. Kita ada di website PKBM Bangsa. Nah, ini asesmen. Ini post asesmennya ada di sini. Ini post asesmennya. Nah, ini post asesmen. Oke, jadwalnya juga di sini sudah siap semua. Ini sudah jadwal sudah tersiap. Nah, ini
Posnya ada di sini. Nah, pos pembelajaran di sini. Nah, saya sedikit menyisipkan lagi. Bagi yang kursus juga, kursus online juga di sini. Ini ada kursus online. Kursus online ini, e-learning. Kursus pembelajaran, kursus online. Nah, bisa gabung di sini. Bisa gabung. Ini dia punya linknya. Ya, bisa kita gabung di sini. Gabungnya di sini. Jadi bisa. Ini untuk kursus komputer. Nah, kursus komputer, level dasar, level lanjut, level mahir dan sebagainya. Dan di sini bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada 3 yang disiapkan. Integrated Speaking, Magister Speaking, English Magister, dan program TOEFL-nya juga kami siapkan di sini. Nah, di sini masing-masing komputernya bisa gabung di link ini. Nah, ini di WA Group gabung, klik ini ke WA Group untuk kursus komputer. Ini ke bahasa Inggris, WA Group bahasa Inggris. Ini ke WA Group menjahit. Ini ke WA Group untuk desain grafis. Ini ke WA Group untuk membuka atau diklat, membuka usaha-usaha seperti usaha tour travel, loket pembayaran, tagihan, pinjaman bank, itu semua akan dilatih di sini. Nah, bagaimana cara mengisi formulir online-nya di sini? Klik di sini mengisi formulir online dan update untuk kirimkan upload dokumen di sini. Setelah isi formulir online, kita buka. Kita buka formulir online-nya di sini. Nah, ini formulir online peserta didik jam PAUD, paket A SD, paket B SMP, paket C SMA, schooling, dan kursus prakerja yang tadi kursus itu tahun bulan 2021-2022. Nah, ini nama diisi, ini diisi, laki-laki perempuan diisi, nick ini diisi. Kalau bagian tidak nicknya belum ada, bisa isi 0, 0, 0, 0 ini bisa 9 kali, atau isi NISN, nah, NISN. NISN yang sudah ada NISN di ijazah diisi. Kalau tidak ada nolnya bisa diisi 09 kali. Nah, nanti petugas akan sortir tersendiri. Tempat lahir, agama diisi. Agama ini diisi. Nah, terus kewarganegaraan, WNA ke WNI, tinggal bersama orang tua atau ke wali. Kalau sudah kawin, kalau sudah terpisah dengan orang tua, maka tinggal dengan wali, bisa walinya istrinya, wali sebagai istri, wali sebagai suami, bisa. Atau kalau belum kawin, walinya bisa anak kos bisa tinggal dengan wali yang bapak kos, mama kos. Nah, tuh. Terus ini usia harus diisi. Hobinya apa, cita-citanya apa, pekerjaan sekarang apa, penghasilan diisi karena ada pertimbangan. Nomor WA, email, diisi, programnya. Ini program yang bisa dipilih. PAUD, paket A, paket B, paket C SMA, homeschooling, kursus menjahit, kursus tata boga, las, kursus las. Ini untuk pendaftaran security, kita kerjasama dengan Polda. Security-nya bisa daftar, kursus hantaran dan tata rias pengantin, kita kerjasama dengan beberapa lembaga, kursus otomotif pengemudi untuk bersama dengan lembaga-lembaga kursus dan pelatihan itu dalam rangka TUK. Terus kursus komputer yang tadi, kursus bahasa Inggris, kursus desain grafis, kursus wirausaha travel, tour dan travel, dan loket pembayaran tagihan. Nah, itu lengkap. Nah, ini diisi biodata orang tua wali, ini diisi. Kalau walinya suami atau istri diisi semua. Pendidikan, pekerjaan semua diisi, semuanya diisi semua. Berat badan, tinggi badan, jaraknya di mana, ekonomi mampu atau ini diisi. Surat keterangan miskin ada kosonde itu diisi. Ini programnya apa masuk, umpamanya programnya masuk paket C setara SMA kelas berapa, mungkin kelas 12 atau 12-nya begini. Nah, diisi. NSN ada diisi, tidak ada tidak usah. Masuk
Tak daftarnya tanggal berapa? Umpamanya 25 Agustus 2021. Nah, masuk di sini tanggal ini ditulis. Kelas berapa? Kelas 12. Nah, karena sekolah di mana? SMA Negeri 1 Kupang. Contoh begitu. Rapornya ada kosong deh. Kalau pernah sekolah kan pasti ada rapor ya. Klik ada. Nanti kalau klik ada maka nanti rapornya di bawah supaya penyesuaian. Kalau tidak ada, belum pernah sekolah maka tidak usah ada. Atau pernah sekolah tapi rapornya sudah hilang, tetap klik tidak ada. Tahun lulus SMP tahun berapa? Pamannya 2020. Nah, tulis sekolah asal SMP Negeri 1 Kupang, 2 Kupang ya, 1 Kupang, Kota Kupang. Nah, 1 Kota Kupang. Bisa begitu. Terus jenis registrasi jenis apa? Siswa baru, siswa pindahan, kembali bersekolah di tempat prakerja. Kalau Anda siswa adalah sudah tamat SMA atau sudah tamat kuliah, mau kursus, maka kliknya adalah diklat prakerja. Tapi kalau Anda mau siswa baru, entah PAUD, paket A, paket B, paket C, baru kelas awal, kelas 4 atau kelas 1 sampai 4, kelas 7, kelas 10, maka pilih kelas siswa baru. Tapi kalau siswanya masuk di kelas 2 atau kelas 3, maka pilih siswa pindahan atau kembali bersekolah. Kalau usia pas maka pindahan. Kalau baru tinggal baru 1 bulan 2 bulan maka siswa pindahan. Tapi kembali bersekolah yang sudah tinggal lebih dari 6 bulan itu harus diisi kembali bersekolah. Itu. Nah, alat transportasi apa yang digunakan ini diisi. Lengkap. Setelah isi semua, maka di sini submit di sini. Submit di sini. Nah, setelah submit, berkas-berkas bisa dikirim lewat ini. Ini, klik di sini kirim berkas. Nah, isi semua, klik di sini. Klik di sini bisa kirim berkas. Nah, ini. Pilih program masing-masing, kelas berapa, mulai dari PAUD atau TK, jenjang setara tingkat TK, kelas 1 sampai dengan kelas 12 dan kursus TOEFL terakhir. Ada berapa program? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 program yang disiapkan di lembaga ini. Di sini ini silakan upload file ijazah terakhir. Kedua, silakan upload kartu keluarga, KK atau KTP. Ketiga, silakan upload file ini ya. File yang diminta ini surat keterangan, surat pernyataan siap untuk mengikuti belajar daring atau luring. Surat pernyataan belajar. Silakan upload foto terbaru. Foto wajah terbaru, foto baik-baik, lalu upload. Terus di sini silakan upload surat pernyataan. Nah, ini. Setelah itu tanda tangan. Ini saya bertanggung jawab atas data dan dokumen yang saya berikan. Lalu setelah selesai terus submit. Klik submit, maka dokumen akan terkirim di server pusat informasi PPDB, dan disitulah dokumen telah diterima. Nah, itu gambarannya. Ini sama, persyaratannya ada di sini. Persyaratan berkas, upload ijazah, upload KTP, ini sudah tadi disiapkan. Nah, persyaratannya bisa lihat persyaratan ada di sini di website ini juga. Persyaratan ada di sini. Ini persyaratan. Dia langsung mengarahkan. Ini surat pernyataan siswa PAUD dan kesetaraan ada di sini. Ini upload. Tinggal klik ini upload. Ini surat pernyataan peserta kursus. Ini klik upload, download, isi ketik habis sesuai dengan apa. Setelah di download isi habis baru diupload di link yang tadi. Ini program. Nah, ini persyaratannya ada di sini. Persyaratan untuk pendidikan kesetaraan ada di sini mulai dari kelas 4 sampai kelas 12 ada di sini, biaya dan sebagainya. Itu semua ada di sini. Masing-masing ada di sini.
Jadi lengkap sekali. Nah, setelah ini pelajari persyaratan, biayanya kirimnya kemana? Pengiriman biaya. Pengiriman biaya bisa langsung bayar langsung datang di sekolah penyelesaian, ataukah bisa lewat pengiriman transfer biaya pendaftarannya ditransfer di bank ini. Bisa bank BRI, bisa bank NTT. Nah, setelah dilakukan pengiriman, buktinya dikirim ke nomor WA ini dan nomor WA bendahara. Nomor 2 nomor ini kirim ke sini. Foto dan kirim ke sini. Maka telah selesai. Itu gambaran singkat tentang pertemuan hari ini, dan saya akan mengakhiri share screen ini biarlah tutorial ini menjadi bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ingin mau mengikuti pendidikan di lembaga ini, agar jangan sampai Anda ketinggalan, tetapi Anda terus belajar, menatap pembelajarannya, terus belajar, dan saya yakin tidak akan tertinggal. Saya yakin tidak akan tertinggal. Saya yakin tidak akan tertinggal, dan kita semua pasti akan melakukan yang terbaik melayani kepada yang membutuhkan. Saya kira sekian dan terima kasih. Salam, selamat sore. Senantiasa Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Salam sehat, kesehatan terus dijaga di masa pandemi. Dan kita sudah hampir memasuki asesmen nasional yang akan diikuti oleh siswa kelas paket A Diktara kelas 5, Diktara kelas 8, dan Diktara kelas 11 IPA dan IPS. Maka itu seluruh siswa diharapkan terus belajar dan belajar. Paket C akan dilakukan asesmen nasional, AKM, asesmen kompetensi minimum, dilakukan di bulan September, dan paket B di bulan Oktober, paket C paket A di bulan November. Untuk itu terus mempersiapkan diri. Tadi malam atau kemarin tuh saya sudah bikin simulasi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Silakan dipelajari dengan baik. Sekian dan terima kasih. Saya akan akhiri. Salam.